Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Dua polisi Polda Sumut ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap 12 kepala sekolah dengan nilai sebesar 4,7 miliar rupiah. Mereka ialah Kompol Ramli yang pernah bertugas di PSK Subdit Tipikor Dirkrimsus Polda Sumut dan Brigadir BSP selaku penyidik pembantu pada Subdit Tipikor di Treskrimsus Polda Sumut. Kedua tersangka kini sudah dipecat dengan tidak hormat buntut dari kasus pemerasan tersebut. Kepala Kortas Tipikor Irjen Cahyono Wibowo pada Selasa 18 Maret mengatakan bahwa duduk perkara korupsi yang menjerat dua anggota polisi itu terkait masalah sumber anggaran dana alokasi khusus atau DAK Dinas Pendidikan Sumut, di mana dari adanya kegiatan pembangunan peningkatan mutu sekolah SMK dan SMA di wilayah Sumut. Keduanya memakai wewenang yang dimiliki untuk mengundang para kepala sekolah. Kemudian mereka memaksa kepala sekolah SMK Negeri di Sumut untuk memberikan bagian dari proyek DAK yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Tersangka BSP dan tim meminta proyek pekerjaan DAK fisik ke Dinas Pendidikan Sumut dan kepala sekolah SMK Negeri yang menerima dana tersebut. Kemudian, Kadisdik dan perangkatnya mengumpulkan kepala sekolah dengan tujuan agar Brigadir BSP dan kawan-kawan bisa berbicara dan meminta sendiri kepada kepala sekolah. Para kepala sekolah yang menolak dikirimi surat aduan masyarakat atau DUMAS fiktif terkait dugaan korupsi dana bantuan operasional satuan pendidikan yang seolah-olah laporan dari masyarakat. Setelah kepala sekolah datang, ternyata mereka tidak diperiksa terkait dana bantuan operasional sekolah pendidikan sesuai dengan DUMAS. Melainkan, mereka diminta untuk mengalihkan pekerjaan DAK Fisik 2024 kepada rekan Brigadir BSP, yaitu Kompol Ramli atau RS. Apabila Kapsek tidak mau mengalihkan pekerjaan, mereka diminta menyerahkan fee atau persentase sebesar 20% dari anggaran. Fee yang sudah diserahkan oleh kedua belas kepala sekolah kepada BSP dan tim kurang lebih sebesar 4,75 miliar rupiah. Cahyono menyebut dari jumlah uang yang diminta, Brigadir Bayu telah menerima secara langsung setidaknya dari 4 kepala sekolah SMK negeri. Totalnya sebesar Rp437.176.000. Kemudian, Brigadir Bayu menyerahkan uang total yang diterima sebanyak Rp4.320.583 kepada Kompol Ramli atau RS. Total uang yang diserahkan kepada saudara B dan R ini yaitu sebanyak Rp4.757.759.000 yang terkumpul dari 12 orang kepala sekolah SMK negeri yang bersumber dari anggaran DAK Fisik 2024. Dalam kasus tersebut, penyidik menyita uang tunai dalam koper di mobil Kompol Ramli sebesar 400 juta rupiah. Penyitaan dilakukan di sebuah bengkel saat upaya penangkapan tersangka. Cahyono menyebut pihaknya sudah berkomunikasi dengan KPK guna menangani konstruksi pasal 2 dan pasal 3. Kedua anggota Polda Sumut itu sudah disidang etik dengan putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dijelaskan bahwa Kompol Ramli dan Brigadir BSP sudah ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Atas penetapan tersangka kedua, mantan anggota tersebut mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Medan. Kalau nggak salah udah 8 tersangka ya? Udah ya? 2. Pertama siapa? Doli Pulungan dan Hastorisme. Itu kita tetapkan tanggal akhir Februari 2025 yang lalu. Sekarang kita tinggal menyelesaikan pemberkasan dan akan kita limpahkan kepada kejaksaan untuk
bagus yang Asam bagus Jawa Timur ada 3 tempat kalau nggak salah. Barata, Mukina, sama PTPN 11. Nah itu ada beberapa dokumen juga yang kita dapatkan. Dan dalam jangka waktu dekat ini kita akan melihat, mengajak teman-teman dari auditor untuk mempercepat penghitungan kerugian negara. Setelah itu baru kita akan tetapkan tersangka. Apa saja yang dibawa dari penggeledahan itu? Banyak dokumen dari kegiatan pelaksanaan, perencanaan, bahkan pembayaran itu juga ada juga. Kalau mungkin terkait kasus yang di Sumut Pak, sudah ditangkap, Sumut nanti akan berkembang kira-kira. Nah, yang sudah ditetapkan tersangka itu dari anggota kita. Pertama itu Kompol ya pangkatnya, Kompol Andi. Beliau ini jabatannya adalah PS Kasubdit Tipikor Dirkrimsus Polda Sumut. Gitu ya, itu udah kita tetapkan tersangka dan yang bersangkutan itu telah melakukan upaya perlawanan hukum rapid atas penetapan tersangka. Yang kedua itu adalah pangkatnya Brigadir Baju. Dan ya, beliau ini juga sebagai penyidik membantu pada Subdit Tipikor. Nah kita akan juga nanti akan berkembang nih, tidak hanya sampai di sini. Karena dari fakta yang berkembangnya ada beberapa pihak lain juga yang punya peran cukup signifikan, sehingga ini bisa kita minta pertanggungjawaban. Dan kita sudah komunikasi dengan teman-teman KPK. KPK juga menangani untuk konstruksi pasal 2 pasal 3. Ini kan terkait kasus masalah sumber anggaran dana alokasi khusus ya. Bapak, peran dua anggota ini apa dalam penyalahgunaan DAK ini? Ya ini tadi saya bilang ada 2 konstruksi. Pertama konstruksi pengadaan itu KPK. Nah kalau yang 2 orang ini kita pakai pasal 12 ini, pemerasan. Jadi ada pembangunan terkait dengan peningkatan mutu sekolah SMK dan SMA di wilayah Sumut. Nah, ini berdana anggarannya dana dari DAK ataupun DAU kalau nggak salah juga. Nah kemudian ini ada yang diminta pekerjaannya dan ada yang kalau yang mau diminta pekerjaannya itu masuk pasal 2 pasal 3 yang dimana sama KPK. Nah yang tidak mau diminta pekerjaannya inilah pakai si 2 orang ini tadi, dia pakai kewenangan yang dimiliki untuk mengundang yang bersangkutan kepala sekolah terus tiba-tiba diminta fee. Nah kan itu meres. Berapa Pak nominal pemerasan itu? 4,7 totalnya. 4 miliar. Itu total pemerasannya 4. Ya beberapa dari hasil pemeriksaan itu kepada pihak-pihak sekolah. 12 pihak sekolah ya. 12 sekolah. Itu totalnya dari ke-12 sekolah. Ya. Periodenya tahun berapa tadi? 2000 berapa ya? Dari bulan Mei 2000 sampai November 2024. Dia bagi-bagi berdua aja, ada lagi Pak? Ada. Nanti kita kalau update. Ya pihak swastanya ada. Statusnya berarti saat ini Udah tersangka. enggak masih keanggotaan atau udah Sudah di PTDH. Jadi setelah PTDH kita tetapkan tersangka langsung. Tahan di mana Pak? Ada di sini. Di Rutan Baris Krim Polri. itu ada barang bukti yang disita nggak sih Pak dari kasus tersebut? Ada. Apa itu Pak? Ada itu masalah terkait administrasi penyidikan ya. Terus termasuk yang uang ya. 400 juta yang ada di mobilnya Kompol Kamli. Sampai pada saat ya kita akan mau lakukan upaya paksa penangkapan itu, mobilnya di bengkel itu dalam pos koper. Pak, Bapak untuk LPI itu kan ada untuk kasus harimau tadi Pak. Nah LPI ini kan ada 3 lembaga gitu Pak yang sama langsung menyidiknya. Nah dari Korpas sendiri yang menjadi berbeda apa sih Pak untuk ikut dalam kasus ini?
Jadi ada 3 APH yang nangani itu kejaksaan yang sudah berjalan, terus kemudian juga dari KPK dan dari Tipikor. Nah, Tipikor itu yang tahun berapa? Itu dari 2014 sampai 2016 itu ada 3. Yang pertama itu PT Maksima, IT Finance, NIF, yang kedua itu Daerah Pak. DSD, nah yang ketiga itu MNC. Nah ini yang kedua masih berjalan lidik. Penyimpangan seperti apa Pak sejauh ini Pak? Itu dalam penyimpangan yang terjadi itu dari dalam pemberian proses pembiayaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.